Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walad wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rais Sungai Kakap yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus sahibul bait yang telah menyediakan tempat kita untuk duduk di sini, mendengarkan ayat-ayat Allah, saling menasehati, bahkan nanti ikut mensyukuri, menikmati hidangan. Sudah ada kopi sama langsat. Biasanya kalau ada buah langsat itu baru pembukaan kali Ruisin. Penutupan ditaruh belakangan kan. Ini kita belum ngapa-ngapa, akan hidangkan langsat. Jadi para ikhwan silakan dihitung langsat ini dibagi rata-rata ya. Alhamdulillah, semoga sahibul bait Ibu Zaida ya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, kemudian diindahkan amal perbuatannya dan ditambah karunia yang panjang dan luas. Ini kayaknya doa seperti itu baru kali ini di sini kali ya. Biasanya kan langsung jak gitu ya, tausiah tuh. Masya Allah. Allah jak menggerakkan lidah kita ini kan untuk ngomong seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan, kita sudah berada di bulan Rajab. Sudah di pekan pertama di bulan Rajab. Sudah lewat kali ya? Tanggal berapa sekarang ya? Pekan kedua. Kalau sudah bulan Rajab berarti sebentar lagi Sya'ban. Tidak sampai sebulan sudah masuk ke bulan Sya'ban. Habis Sya'ban, nah Ramadan. Alhamdulillah, jadi kita munajat kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita pun kembali menjumpai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat. Saya ini sebenarnya kondisinya ini lagi tadi ngomong panjang lebar sama Pak Asmadi ya. Lagi mau disebut letih, para ikhwan pasti lebih letih lagi kan. Tapi ya sebenarnya memang agak letih. Tapi kalau sudah begini jadi suka gitu nih. Letih itu sebenarnya agak relatif ya. Orang capek itu kan relatif tuh. Orang tuh kalau di rumah bisa capek kan. Ibu-ibu kalau di rumah aja capek enggak? Enggak capek dibandingkan di luar kali ya. Capek lah ya. Kalau di rumah capek. Satu hari capek enggak ibu-ibu di rumah? Enggak. Oh betul. Lebih jelas lagi. Nah gitu yang dimasak ikan empusuk pula dia bilang. Kalau tadi kakap ngenting giri, yang letih pun hilang nih. Masya Allah. Kalau satu hari letih di rumah, enggak seberapa letih. Coba kalau 5 hari di rumah aja. Ah, itu betul-betul ngelinsar dah gitu. Udah serba salah semuanya. Padahal sebenarnya nyaman juga kan. Kita kan kerap minta ya berdoa, ya Allah kapaknya tuh berasa nak istirahat. Nah, Allah kasih waktu 5 hari di rumah tulen. Nah, rasakanlah makin sakit, paning kepala. Coba lihat anak bapak-bapak biasa. Ngape tang laku warung kopi. Ini karena bapak-bapak tak suka lama-lama di rumah. Walaupun dia tak ada kerja, keluar dengan grete. Dulu pakai grete, sekarang kayak motor. Nak kemana bang? Nak ngopi dia bilang. Ya, di rumah kan ada kopi, ada gula. Biar nak kita bikin kopi termos untuk seorang kan, gratis. Bisa tak buatkan sama Mabiak. Tapi tetap dia pergi ke pasar. Nak ngopi dia bilang. Nah, karena dia suka di luar. Ya alhamdulillah
kita bersyukur kepada Allah, kita dalam sepekan sekali, kita berkumpul seperti ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita rasakan. Kami sering menyampaikan seperti ini, kita punya waktu yang banyak, Allah kasihkan ke kita, Allah kasih kebebasan dan qadarullah, Allah kasih kerjaan ke kita. Sehingga semua yang ada pada diri kita itu, semuanya bergerak, beraktivitas gitu kan. Nggak ada yang sia-sia nih, dari kepala sampai ujung kaki. Semuanya kita manfaatkan untuk diri kita, untuk aktivitas kita. Qadarullah juga, seluruh aktivitas kita itu sebagian besar aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. Dalam 7 sehari semalam, atau 7 hari dalam sepekan, dari Ahad sampai ke Sabtu, berputar terus gitu kan. Dari duduk, baring, berdiri, dan seterusnya. Ningkap jarang juga anak ya. Berguling-guling ngeliat angin. Baring, miring, segala macam lah. Semua pokoknya bisa kita lakukan semua itu. Nah, hampir semua yang kita gerakkan itu, kita harus jujur, itu aktivitas yang bersifat duniawi. Mungkin pekerjaan, nyari, kalau maisha gitu ya, maisha. Atau kalau Bang Andi sering saya lihat tuh mancing. Suka saya ngeliatnya. Kang sering dapat, kalau saya mancing kan jarang yang dapatnya. Dia dapat, ya mungkin pastilah yang diposting sama dia yang udah dapat. Waktu Anda dapat ngapain juga dipoto-foto kan? Waktu dia narik yang besar, itu fotonya leheng. Nah, terus ada lagi aktivitas yang lain, mungkin juga hobi, pekerjaan, terus rumah tangga dan seterusnya. Kita disibukkan dengan itu semua, para ikhwan. Kita harus jujur. Jadi kemudian ada waktu-waktu tertentu Allah kasih kepada kita itu semacam break gitu ya. Kalau break itu kan macam kita lagi serius, tiba-tiba orang ngidangkan kopi, ya langsung saya ke break kok, minum kopi teh hilangkan yang serius ya. Ngopi dok 3 teguk, langsung kita serius lagi. Gitu kita lagi serius bekerja, kita lagi semua kita lakukan, Allah kasih break kepada kita dengan waktu-waktu ibadah. Agar apa tuh? Agar kita ingat bahwa ada tujuan utama Allah ciptakan kita. Yang kita berputar dengan segala macam kegiatan itu, tujuan utama kita itu adalah untuk menyembah Allah. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, bahkan jin. Jin tuh bah, yang kita mandang, nggak usah dipandang lah ya. Nanti sebut-sebut mandang nanti tampakkannya pula. Tapi itu makhluk itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menyembah kepada Allah. Jadi untuk menyembah Allah. Harusnya semua gerakan kita itu, yang saya katakan tadi, dari duduk, baring, telentang, telungkup, miring, apalagi apa sih ketika lagi jongkok, nah jongkok nggak ada orang nih, nyelungkung, nama gila nyelungkung, sakit kala sakit rakok kepala tut. Nah, semua kita lakukan tuh, yang kita kadang-kadang tiba-tiba dah siang, kan biasa kita ya, lagi subuh bener, apa yang mancing banyak dapat kan, lupa ya matahari dah tiba-tiba dah di sini matahari, nggak tenggelam dah. Tiba-tiba, iya pasti banyak dapat. Muncul dapat lama inyan ya. Lama anak malam coba gitu ya kan. Barang dan suara dan dapat. Mancing 5 jam dapat 2 ekor ya kan. Jangan pasti. Nah, ini. Puasanya memang malamnya tiba-tiba dah siang. Padahal kita maunya malam tentulen kan. Nah, padahal semua yang kita lakukan itu para ikhwan, kita sampai lupa dengan waktu. Kalau Allah tak beri itu waktu ibadah kepada kita, memang belas. Kita pun kita mengaku sebagai hamba Allah yang menyembah Allah, tetapi ternyata waktu-waktu yang kita isi itu waktu-waktu yang hanya untuk kegiatan atau aktivitas rumah tangga, pekerjaan dan seterusnya yang bersifat dunia. Nah, dari sekian banyak waktu kita itu, para hamba Allah sekalian, kita bersyukur di malam Rabu ini kita bertemu, bertatap muka. Saya katakan tadi, kita kaji ayat-ayat Allah, dengarkan ayat-ayat Allah, kemudian kita niatkan untuk menggali ilmu din, terus kita niatkan untuk saling menasihati, siap untuk menerima nasihat dan mengamalkan nasihat dan seterusnya.
Jadi seakan-akan semacam kita wakafkan gitu, dalam tanda kutip ya. Kalau wakafkan nanti betul-betul nggak boleh diambil. Kita siapkan waktu gitu ya, 1 hari, berapa jam di dalam 1 pekan untuk duduk mendengarkan tausiah. Dan bagi saya, ini saya juga begitu. Saya siapkan waktu untuk taklim. Kalau para ikhwan itu ta'alum, kalau saya taklim. Kalau taklim itu kan artinya menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran. Kalau ta'alum, nah itu baru para ikhwan belajar atau menuntut ilmu. Ya sama, kalau disebut taklim boleh juga. Kalau taklim berarti dia menyampaikan ilmu. Nah, para hamba Allah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi kita siapkan seperti itu. Kita dengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah saja itu sudah bagian dari rahmat Allah. Bahkan sering saya katakan begini, andai kata itu tak ngapa-ngapu, ilmu yang kita dengar tuh mungkin macam tak berisik dia ngomong nih. Andai kata begitu. Tetapi tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, kita dengarkan baik-baik. Itu sudah merupakan rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah. Apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, maka dengarkan dan perhatikan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat Allah. Jadi itu saja sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi kalau kita mendengarkan nasihat dan kita berniat untuk mengamalkannya. Bukankah dalam Al-Qur'an surah Al-Asr itu kan cuma 3 itu. Iman, amal soleh, dan nasihat menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran kan. 3 aja tuh. Kalau mau tambah 4 lah. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu aja. Itu surah yang sangat simpel, tetapi kunci. Andai kata itu tidak ngerti apa-apa, itu jangan kita pegang, itu sudah mencakup semuanya. Ya kan? Kata Allah, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. 1, iman dulu. Kalau iman pasti dimulai dengan iman kepada Allah dan seterusnya sampai 6 perkara ya rukun iman. Setelah itu apa? Amalkan. Iman itu sebenarnya sudah mengandung pengamalan, tetapi ini ditekankan lagi oleh Allah, amal soleh. Iman sebenarnya dasarnya itu kepercayaan. Percaya, yakin, nancap menjadi iman. Makanya unsur keimanan itu percaya dan yakin. Apa beda? Ibu, percaya dan yakin apa kira-kira bedanya itu? Mana yang lebih kuat? Percaya dan yakin? Yakin. Kalau yakin itu, meskipun secara indera kita, tak bisa kita membuktikannya. Bapak Ibu, kira-kira yakin nggak di rumah itu ada beras? Cobalah surat nanyakan beras, kata Ibu Juraida, apa kan entah emas ke, bagus ya sedikit gitu. Padahal kita tidak melihatnya. Tapi kita yakin, kita tentulah ada berasnya. Nggak mungkin nggak punya beras, minimal secantingnya orang. Mustahil nggak secanting, lebih kan lah sedikit gitu. Karung kecil lah. Nah, jadi yakin. Yakin itu di atasnya percaya lagi. Makanya kalau kita sudah bicara tentang keimanan, itu sudah nancap keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, baik dan buruk. Yakin. Kalau kita tidak yakin, nanti itu berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah, beda nggak nanti orang yang mengerjakan sesuatu dengan keyakinan dengan tidak keyakinan? Contoh, dia buka warung. Satu, yakin betul dia bahwa rezeki itu dari Allah. Dia yakin. Satunya, dia tak yakin. Tak yakin tuh ada rezeki hari ini. Lah, dia dah banyak benar orang buka warung nih, Pak. Tapi karena dia tidak punya pekerjaan lain kecuali buka warung, apa mungkin karena suruh di bapaknya mungkin, atau mungkin dia terlanjur sudah disuruh sama bosnya. Yang penting buka aja lah. Beda itu para ikhwan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan keyakinan, itu ada optimisme, ada kesabaran. Kalau bahasa saya itu ada ketangguhan gitu kan. Ada apa lagi? Ada istiqomah. Itu bahasa agama tuh. Ada segala macam.
Karena kalau mengerjakan sesuatu, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah bekerja sesuatu itu pasti ada tantangannya, gitu kan? Nah, kalau dengan keyakinan, maka semuanya bisa diatasi. Jadi untuk urusan dunia saja kita memerlukan keyakinan, memerlukan kepercayaan dan keyakinan. Untuk urusan dunia saja, urusan dunia jabah kita itu perlu keyakinan. Apalagi berurusan dengan masalah agama. Kalau keimanan tanpa keyakinan tidak ada, habis iman kita. Cobalah kalau kita nggak yakin kepada Allah, enggak. Saya yakin kita tak bisa melakukan sholat, enggak bisa zakat, tak bisa puasa. Kalaupun kita laksanakan puasa, kita itu mesti puasa dengan puasa yang ala kadarnya. Kalau kita lakukan amal ibadah tanpa keyakinan itu para hamba sekalian itu kosong nanti, nilainya tidak berbentuk amal soleh. Ada pekerjaan, ada amal yang dilakukan oleh seseorang tanpa keyakinan, tanpa keimanan bahkan gitu ya, maka dia seperti fata morgana. Kita lihat banyak juga orang-orang yang berbuat baik gitu ya. Banyak juga kan orang berbuat baik itu, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia amalnya itu seperti fata morgana. Kelihatan dari jauh tuh seperti ini, dari jauh tuh kayak baik, padahal dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angus nanti. Sampai menghadap Allah ternyata yang dia lakukan itu tidak bernilai. Itu Masya Allah. Jadi apa yang kita omongkan ini sampai keyakinan. Padahal saya itu mau sama-sama kita mengkaji tentang masalah Rajab nih. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab itu ada satu peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasul. Dan ini berkenaan dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Semua tahu ya para ikhwan ya? Para ikhwan akhwat, yang terjadi pada bulan Rajab, sebagian besar ahli sejarah tuh menyatakan tanggal 27 Rajab, yakni peristiwa Isra. Ketika Allah memperjalankan Rasul Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi ayat yang sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu satu tempat yang jauh. Menurut hitungan logika kala itu, tidak mungkin bisa ditempuh dengan satu malam. Tetapi atas kehendak Allah, karena Allah yang memperjalankan Rasul Muhammad SAW ini, maka perjalanan di waktu itu hanya satu hari atau semalam pun atau sebagian malam. Sebagian malam. Makanya di situ ada mufasir menyatakan lailan di situ. Itu maksudnya sebagian malam, bukan sepanjang malam, bukan. Jadi Rasul itu hanya sebagian malam diperjalankan oleh Allah. Beliau sudah dibalikkan lagi tubuh beliau gitu ya, ke tubuh dan jiwanya ke Mekah, ke Masjidil Haram kembali. Nah, para hamba sekalian, kita tidak bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi ada beberapa hal, minimal 3 hal ya. Minimal 3 hal hikmah yang bisa kita petik. Kalau peristiwa Isra Mi'raj mungkin nanti bisa kita kaji sama-sama di lain kesempatan. Kalau ketemu lagi lah ya. Kalau bertemunya nanti ta'alum di bulan Sa'ban kan temanya udah lain lagi gitu. Ya, jadi peristiwa yang pertama. Ini kami menghayati begini. Allah memperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Allah pada hakikatnya menghubungkan dua titik sejarah. Jadi antara Masjidil Haram, antara Mekah dan Palestina, itu pada dasarnya berjalan masing-masing. Jadi kalau sebelum masa Rasul, sebelum hijrah itu, sejarah Palestina itu sebenarnya berjalan masing-masing. Rasul juga demikian. Ingat para hamba sekalian, ada Nabi Ibrahim itu punya 2 orang anak ya. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Yang pertama itu Nabi Ismail, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat di lembah Baka, tempat yang jauh dari tempat kediaman beliau.
dihijrahkan di sana, ditempatkan di sana. Sementara Nabi Ibrahim kemudian punya anak lagi di Palestina yang bernama Ishak, yang kemudian menjadi nabi juga dari ibunda beliau yang bernama Sarah. Nah, para hadirin sekalian, antara Palestina dan Mekah itu berjauhan. Dan Nabi Ismail boleh dibilang itu merintis daerah baru. Kalau Palestina enggak. Palestina itu sudah turun-temurun. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Masjid Al-Aqsa itu dibangun sejak zaman Nabi Adam. Ada riwayatnya. Ya walaupun dari segi isnadnya barangkali tidak kuat, tetapi ada riwayat yang menyatakan begitu. Artinya, sejarah Palestina itu sejarah yang tua, yang sudah lama. Turun-temurun selalu ada sejarah di sana. Makanya Palestina itu kalau kita, saya suka juga nonton atau baca gitu ya, itu selalu ada penyebutan Yerusalem. Selalu ada kaitannya dengan sejarah Yerusalem. Apa coba? Mesir pernah menyerang Yerusalem. Apalagi para hewan. Yunani, Alexander the Great itu gelar. Alexander yang agung. Mereka yang memberinya gelar the Great atau yang agung, tapi tidak usah disebut the Great lagi. Raja Alexander pernah juga menyerang, bahkan pernah membawa orang-orang Yahudi dari Palestina ke Yunani. Asal orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan namanya itu Helenisme. Helenisme itu keyakinan terhadap dewa. Jadi sebagian orang-orang Yahudi itu meyakini adanya dewa. Itu asal-muasalnya karena berinteraksi dengan orang-orang Yunani. Apalagi Persia juga. Romawi juga pernah raja yang leburkan Al-Aqsa itu, penghancuran yang kedua itu raja Romawi. Jadi sejarah itu selalu bersentuhan dengan Palestina. Dari sejarah terdahulu sampai sejarah sekarang, gitu ya. Selalu bersentuhan dengan Palestina. Tetapi kalau kita baca tentang sejarah Mekah, Masya Allah, para hamba sekalian, ternyata ramainya sejarah Makkah itu sejak zaman Rasul Muhammad SAW. Sebelumnya walau alam. Jadi masanya cukup jauh tuh. Dari Nabi Ismail sampai ke Rasul Muhammad SAW. Tidak banyak kitab sejarah yang menulis tentang sejarah di antara itu. Ramainya setelah lahirnya seorang anak yang kemudian menjadi penutup para nabi Muhammad SAW. Di Makkah. Nah, Makkah, Madinah menjadi ramai, menjadi perbincangan dan menjadi inspirasi banyak penulis sejarah gitu kan, bahkan sampai kita saat ini. Nah, para hamba kaum muslimin wa hafizakumullah. Jadi itu dua tempat yang bisa dibilang dua tempat yang berbeda, berkembang masing-masing, berjalan masing-masing, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Selama ini begitu. Kemudian Allah satukan melalui apa? Peristiwa Isra. Padahal itu perayaan. Rasul itu hanya jejak sebentar ya. Kalau kita baca hadis yang panjang itu mengenai tentang peristiwa Isra sebelum beliau diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, Rasul itu cuma sholat 2 rakaat di situ. Sebentar sekali kan? Beliau diperjalankan oleh Allah, transit ke Palestina di Masjidil Aqsa, beliau sholat di sana. Setelah itu udah. Dan setelah itu memang tidak ada lagi kita dengar bagaimana riwayat Rasul punya interaksi dengan Palestina. Enggak. Tetapi kalau hadis-hadis mengenai kiblat segala macam ada. Kalau perjalanan cuma itu. Tetapi itu sangat penting untuk menyatukan dua hal. Dua hal yang berjalan masing-masing, memiliki takdir masing-masing di era Rasulullah Muhammad SAW, para hamba sekalian. Kenapa demikian? Karena di era beliau inilah seluruh umat menjadi satu. Sebelumnya tidak. Sebelum masa Rasul itu masing-masing umat. Bahkan Bani Israel itu banyak memiliki para nabi dan banyak memiliki syariat. Bani Israel ya boleh dibilang agama pasti Islam. Cuman syariatnya itu berubah-ubah. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Daud beda. Syariat Nabi Isa dengan Nabi Daud beda. Kenapa? Coba orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan Nabi Isa. Karena ada syariat yang berubah. Begitu Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam menyampaikan risalahnya kepada para Bani Israel, ada yang dirubah. Tak suka Bani Israel. Ngeyel dia. Makanya ditolak oleh mereka. Makanya naudzubillah, mereka mengatakan Nabi Isa itu dengan sebutan yang jelek. Dan itu terulang lagi ketika Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah terbaru yang mengupdate semua risalah. Bahkan ini lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi. Risalah Rasul itu menyetop
Begitu Rasul diutus oleh Allah, Al-Quran diturunkan, itu otomatis menyetop semua kitab-kitab terdahulu, semua syariat-syariat terdahulu, itu tidak boleh dipakai. Tapi kita iman. Nah, ini gimana nih? Para Iwan iman nggak dengan Injil? Nah, Bang Boy iman nggak dengan Injil? Bang Andi iman dengan Injil? Tangan kayak lamah nyebut iman. Iman Al-Quran ke iman Injil? Jadi kan Injil tidak iman. Gimana? Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu, kita kan punya kitab Al-Quran gitu kan? Iman nggak dengan Injil? Ada yang geleng tuh Pak Asmadi, ibu-ibu ada yang geleng, nggak iman. Iman wajib, iman kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab yang Allah turunkan wajib diimani. Barang siapa yang tidak iman kepada Injil, kafir hukumnya. Ya kan? Rukun iman itu. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksud kitab itu bukan hanya Al-Quran. Tetapi bentuk imannya beda. Tentu beda. Kita iman dengan Allah, iman dengan malaikat. Sama nggak bentuk imannya nanti? Aplikasi imannya? Beda. Kalau Allah kita sembah, malaikat, ya cukup. Kita bahwa itu makhluk Allah, udah. Jangan nanti niru-niru malaikat. Enggak. Begitu juga Al-Quran, kalau disandingkan dengan kitab-kitab yang lain, iman dengan kitab-kitab terdahulu, cuman kita sebatas yakin bahwa itu kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Amalkan? Enggak. Nah, ini perbedaan di situ. Kalau Al-Quran, karena memang ada perintah Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Andai kata ada dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk mengamalkan semua ajaran yang tertulis dalam kitab Injil, kita amalkan kok. Kan tidak. Rasul katakan ketika belum menjadi khalifah, ketika sahabat Umar datang kepada Rasul membawa potongan-potongan tulisan Injil, Taurat kalau tidak salah, bukan Injil, Rasul larang, jangan. Cukup dengan Quran. Iman, ya iman dengan Taurat. Tapi itu bahkan tidak untuk dipelajari, tidak untuk dibaca, bahkan cukup iman saja. Karena sama sekali tidak ada ngaruh dengan apa yang kita amalkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada ngaruh. Akhirnya saya pernah beli Injil. Jadi saya pernah nulis buku yang dalam tulisan itu ada menyebutkan kalimat tersebut, ada beberapa kalimat gitu kan, disebutkan berasal dari perjanjian baru gitu ya, dalam kitab disebutkan di situ. Nah, kalau istilah penulis itu kan dia harus mendapatkan sumber aslinya. Kan kalau dalam kaidah penulisan itu lebih kuat satu perkataan itu kita berasal dari sumber langsung kan? Maka saya beli Injil, saya cocokkan memang benar. Cuman waktu sembelihnya agak susah sembelihnya di Gramedia. Nah, masuk ke toko. Itu kan beda tuh. Toko buku Islam itu kan. Ini Gramedia tuh. Ini sosial, ini politik, ini Islam, ini Kristen. Nah, masuk ke situ tengok sama orang jenggot-jenggot beli Injil. Ya, cuman memang kalau di rumah itu tidak ada yang tahu saya punya Injil. Karena tidak saya simpan dalam rak buku atau dalam lemari buku. Hanya saya yang tahu di mana tempatnya gitu ya. Karena nanti dibaca orang. Ada beberapa buku di sana yang saya simpan memang. Jangan dibaca sama siapapun. Ya, karena buku-buku yang untuk referensi saya. Saya punya beberapa buku yang berasal dari pemahaman Syiah gitu kan. Ada liberal, segala macam. Punya. Tapi hanya untuk saya. Kalau ada Ikhwan yang minjam, ya saya carikan buku yang direkomendasikan. Nah, para Ikhwan, iman kita. Iman kepada kitab-kitab terdahulu. Iman kepada Al-Quran. Jadi, kembali kepada cerita tadi, begitu Allah mengutus Rasulullah SAW, maka semuanya merujuk kepada beliau. Merujuk kepada beliau. Jadi, termasuk segala hal yang berhubungan dengan Palestina. Peristiwa Isra Mi'raj itu, pada dasarnya memperkuat kaidah bahwa Rasul diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatalin nas. Dalam ayat disebutkan seperti itu. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, kata Allah. Baik manusia yang hidup pada masa Rasul maupun yang hidup nanti seterusnya sampai akhir kiamat. Baik manusia yang hidup
berada di sekitar Rasul ataupun di negeri-negeri lain yang tersebar di seluruh dunia. Semuanya berkewajiban untuk mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan ittiba, mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini perbedaan para hamba sekalian. Jadi Allah tampunkan, Allah hubungkan dua tempat. Tuh. Terus yang kedua, ini para ikhwan, kita ini memang sudah lahir dalam kondisi Islam. Ya kan? Nggak dipikirkan kita mau nyembah patung? Nggak ada. Nggak dipikir kita bahwa Tuhan itu berbentuk dewa? Nggak. Memang kita ini secara budaya, ya alhamdulillah, kadarullah, orang Melayu, orang kita ini lahir ngek ke dunia, udah langsung azankan, langsung yang terbayang di kita itu sejarah hidup kita itu langsung terngiang-ngiang adalah sejarah keislaman gitu ya. Kekentalan kondisi keislaman sejak zaman kita kecil sampai sekarang. Memang begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kehidupan manusia, banyak sekali pemahaman tentang ketuhanan yang menyimpang, termasuk yang dialami oleh Bani Israel. Kalau disebutkan utamakan ya, termasuk juga Nasrani. Termasuk juga umat-umat yang lain. Yang mereka tuh percaya dengan dewa, percaya dengan animisme. Masih ada nggak sih orang yang percaya dengan pohon, dengan batu keramat yang dijadikan sembahan? Kalau di kita mungkin nggak ada lagi. Kalaupun ada itu kegiatan syirik, beda. Kalau animisme, dinamisme itu, mereka betul-betul nggak punya agama. Kalau tidak salah di Jawa mungkin masih ada. Betul ya, Rois. Kalau orang-orang Arab, orang-orang Badui itu mereka sebagian masih tidak punya agama. Suku Badui. Begitu. Yang itu animisme tuh. Mereka percaya bertuhan kepada batu-batu besar atau pohon-pohon besar. Manusia begitu, para hewan. Nah, dengan Isra Mi'raj itu kita kembali kepada mana? Kepada milah Ibrahim, bapak ketauhidan. Allah tegaskan. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah. Katakanlah Muhammad, benarlah firman Allah itu. Maka ikutlah milah atau agamanya Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Dan tidaklah dia tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ini pelajaran ketauhidan. Lebih dikokohkan lagi para hamba Allah sekalian. Kita bertuhan kepada Allah, Tuhan yang esa, tauhidullah. La ilaha illallah, itu tegas sekali itu. Tiada sembahan apapun, tiada kepentingan apapun, gitu kan? Tiada pengutamaan apapun kecuali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berrobi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertuhan dan meyakini segala hal yang dapat menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak kita para hamba sekalian. Dengan Isra Mi'raj itu jelas sekali. Karena di situ adalah milah Ibrahim, Allah pertemukan melalui perjalanan Rasul kepada induk milahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, Masya Allah. Jadi memang kalau kita ngomong gini hanya penegasan. Coba kalau omongan seperti ini di tengah-tengah keyakinan yang bermacam ragam. Dan itu manusia begitu. Makanya kalau saya suka juga nonton YouTube kan, dakwah mereka ke orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau punya keyakinan Tuhan yang macam-macam itu simple sebenarnya. Dakwah ketuhanan, Tuhan itu Allah yang tak nampak, tak boleh kita bayangkan bentuknya, tetapi kita sangat yakin tentang wujudnya Allah. Bagi orang-orang agak susah itu, karena Tuhan mereka nampak. Bahkan Tuhan mereka yang gambar. Atau zaman patung, mereka yang bikin patungnya. Mereka yang rancang. Mereka bayangkan. Satu ketika mungkin ada juga jin yang iseng barangkali, dia gerak-gerakannya tangan patung itu. Mungkin itu Tuhan, dia bilang. Nah, cuma gerakan tangannya. Berarti kalau yang macam robot transformer itu lebih Tuhan lagi itu. Hebat bener, gerak seorang dia. Nah, itu tidak mudah memalingkan kepada kebenaran, tauhidullah. Tetapi, Masya Allah, kaderullah sekarang banyak sekali mereka yang sudah masuk Islam. Karena ternyata, begitu mereka pikirkan dengan cara yang benar, betapa benarnya Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh kaum muslimin, orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini Masya Allah. Dan ada ketenangan. Ini hebatnya kalau Islam itu memang ada seorang turis lah ya, turis di Lombok itu. Begitu dia datang ke Lombok, di mana-mana dia bilang terdengar suara orang, dia nyebutnya bukan ngaji, tapi kayak suara bersair. Tapi itu dia bilang uniknya
Apa yang saya dengar tuh dia bilang, "Kok kayak menyentuh, apa sih orang yang orang sebutkan tuh?" Dia bilang. Kan di mana-mana setiap kali datang ke satu tempat, di masjid kan ada masjid pasti kan, ternyata di Lombok itu di masjidnya memang banyak memutar, ayat Al-Quran gitu ya, langsung menyentuh kolbunya, hatinya, tenang jiwanya. Kemudian terdengar suara adzan, beda dengan suara-suara yang lain, langsung menyentuh bahkan kadang-kadang meneteskan air mata mereka. Orang yang mereka tidak pernah disentuh dengan aluran suci Al-Quran. Ya, terus yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan, nah, Al-Aqsa atau Palestina itu adalah tempat yang diberkahi. Alladzi barokna haulah. Itu kan ayatnya tadi itu. Kata Allah yang diberkahi sekeliling. Ternyata ada ujian di balik keberkahan itu. Apa ujian itu? Para hamba sekalian, ujiannya adalah Al-Aqsa atau Palestina selalu dalam kondisi jadi rebutan kaum-kaum yang ada di muka bumi. Saya katakan tadi Mesir pernah menyerang Palestina, Romawi juga pernah menguasai, Persia juga demikian, Yunani juga demikian. Sekarang Yahudi lagi yang ingin mencaplok dan menguasai Palestina secara utuh. Apa ini maknanya para ikhwan? Maknanya adalah Allah perintahkan kepada kita untuk mempertahankan kemuliaan dan berjuang. Jadi Allah titipkan satu nih kepada kita. Untuk apa? Berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang jaga dia kemuliaan, jaga dia punya fungsi. Fungsi utamanya itu adalah masjid. Ingat ayat itu. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram. Allah sebutkan di situ pada satu malam dari Masjid Al-Haram. Tentu di Mekah, enggak usah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sudah tahu semua orang. Ilal Masjidil Aqsa. Allah sebutkan juga ke Masjid Al-Aqsa. Allah cantumkan dalam Al-Qur'an satu-satunya sebutan Masjid Al-Aqsa yang ada sebutan Masjidil Aqsa itu hanya pada ayat ini, Al-Isra ayat 1. Padahal waktu itu ketika Rasul sampai di sana belum berbentuk seperti masjid. Tetapi Allah telah katakan Masjidil Aqsa. Nah, para ulama terdahulu, kaum muslimin terdahulu, mereka sudah lakukan itu. Langsung mereka amankan. Itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Amr bin As, siapa lagi satunya? Ada 3 orang, Khalid bin Walid, yang mereka menyerang Yerusalem itu sampai dikepung selama 1 bulan. Nggak pergi-begini walaupun pengepungan itu bersamaan dengan turunnya hujan salju, mereka tetap kelilingi, tetap kepung itu. Sampai akhirnya dibebaskan dengan cara yang damai. Sudah mereka lakukan itu. Kemudian masa-masa setelahnya ada lagi Sultan Salahuddin Ayyubi. Beliau serang itu bersama pasukan, bebaskan Palestina, Al-Aqsa, sampai masa-masa setelahnya. Satu ketika pembesar Zionis internasional, ada seorang tokoh Zionisme internasional, ada yang mengatakan sebagai Bapak Zionis, Theodor Herzl, namanya Theodor Herzl, anak muda, umurnya belum sampai 40 tahun, atau mungkin baru 40-an tahun, datang ke Sultan Turki, Abdul Hamid II. Waktu itu sebenarnya Turki itu dalam kondisi yang terpuruk, kerajaan yang sudah bangkrut. Datanglah Theodor Herzl, menawarkan bantuan, apapun yang Baginda inginkan kami penuhi. Kami memiliki sumber daya yang sangat besar untuk itu. Boleh dikata pokoknya kalau mau pasti menang dalam peperangan. Lawannya kan Inggris, Inggris lah ya, Inggris dan sekutunya. Kalau Amerika belum ada itu. Jerman kontra dengan Inggris. Bahkan Jerman waktu itu bersekutu dengan Turki. Para ikhwan ditawarkan seperti itu. Tapi ada satu bayaran. Apa bayarannya? Tolong Yerusalem serahkan ke kami. Dan di dalam Yerusalem itu terdapat Masjid Al-Aqsa. Tetapi dengan sangat tegas Sultan Turki itu menolak mentah-mentah. Walaupun dia sangat perlu bantuan dari mana-mana untuk memperkuat dia punya negara, kekuasaan. Dan setelah itu Turki langsung anjlok. Mereka sudah ambil bagian mempertahankan kemuliaan Al-Aqsa, kemuliaan Masjid Al-Aqsa itu. Meskipun mereka harus berkorban, mengorbankan dia punya negara. Seperti Raja Turki tadi, Sultan Turki. Nah kita, Masya Allah, Allah sampaikan ke kita. Saya sangat yakin kalau Allah sudah sampaikan urusan Al-Aqsa kepada kita itu tandanya Allah ingin muliakan gitu. Karena tidak ada orang yang punya interaksi untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa kecuali dia adalah orang-orang yang mulia. Nah, ini Masya Allah. Makanya sekarang di jamaah ini kita selalu bicara tentang Al-Aqsa dan Palestina.
pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Ada perbedaan yang agak mencolok gitu ya, antara dulu dan sekarang. Apa bedanya, para ikhwan? Kalau dulu pembebasan Masjid Al-Aqsa itu dilakukan oleh Yahudi, Bani Israel. Dulu maksud saya, pada masa apa? Pada masa serangan Mesir, serangan apalagi Persia, Babilonia. Itu yang mempertahankan siapa? Bani Israel. Malah mereka yang kata kita itu istilahnya kalau film itu anak mudanya. Anak mudanya itu Bani Israel, orang Yahudi. Karena mereka lah kala itu yang menjadi utusan Allah untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kalau sekarang kebalik, justru kita membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi Bani Israel. Yang telah apa? Berkhianat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka yang memuliakan Masjid Al-Aqsa itu. Digunakan untuk ibadah. Semua manusia diperkenankan untuk mengunjungi Al-Aqsa. Cuma satu syaratnya. Pakai untuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan Bani Israel. Mereka ingin ganti itu Masjidil Aqsa menjadi mereka katakan sebagai kuil Sulaiman atau Solomon Temple atau kuil ketiga. Menurut mereka, 2 kuil sebelumnya itu sudah hancur. Ini kuil ketiga. Itu menurut keyakinan mereka. Tapi tidak tentu dulu memang. Sudah jelas itu. Sudah jelas tak benar. Agamanya sudah tak benar. Syariatnya sudah tak benar. Orangnya pun sudah tidak tentu dulu. Saya tengok orang Bani Israel itu seperti apa tingkah polanya. Sekarang kita nampak benar itu. Saya kira kita itu sampai apa ya, ngelihat tentara Yahudi itu, tentara Zionis, pernah nggak sih bayangkan orang tentara pakai pampers? Pampesnya itu karena takut keluar, sementara dia harus di AK, harus di AB, maka dipakaikan pampers. Orang-orang yang berperang dengan gagah berani turun lapangan, mereka enggak. Mereka paling tak mau untuk turun lapangan. Saya kira kita mandangnya itu jelas sekali. Qadarullah memang di era kita, yang kita pun tak perlu TV untuk mandang itu. Cukup dengan di HP nampak. Nah, ini Masya Allah. Pak Asmadi itu paling rajin. Termasuk saya dikirimkan nih. Ini Masya Allah. Saya bilang banyak yang video-video yang sampai dikirimkan sama dia. Masya Allah. Nampak di kita. Itu harus kita ambil pelajaran tuh. Di era kita, Allah tampakkan dengan sangat jelas keburukan dia. Itu tuh Ikhwan, kalau kita baca Al-Quran, tadinya itu hanya sekedar ilmu. Ilmu tentang keburukan Bani Israel. Hanya ilmu. Mana ada umat yang berkali-kali Allah laknat, bahkan dilaknat dengan atas nama Nabi mereka melaknat, itu Bani Israel. Berkali-kali dalam Al-Quran disebutkan. Dengan berbagai macam sebab. Cari Al-Quran itu. Baru kita buka Al-Quran, ada orang kejahatan orang Yahudi di situ. Itu awalnya ilmu. Kenapa ilmu? Nggak nampak orangnya. Kalau masa dahulu, walau alam pada masa Imam Syafi'i contohnya. Nampak nggak keburukan Bani Israel? Belum nampak. Ada pun tak terlalu nampak. Makanya kalau kita baca, saya baca tafsir, itu tidak terlalu banyak dikupas tentang Bani Israel. Di zaman kita, para hamba Allah sekalian, itu bukan hanya sekedar ilmu, nampak di depan mata kita. Bahkan detik itu nyampe ke kita. Bukan di TV. Kalau dulu TV itu lebih besar lagi. Sekarang masuk ke dalam HP kita. Di era kita. Jadi kalau kita nanti menghadap Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti kita dengan para nabi gitu ya. Nah, Masya Allah, subhanallah. Dengan para sahabat nanti di akhirat, ya tidak pasti surga lah kan. Masya Allah. Supan juga kita nyebutkan nih. Tetapi kita akan cerita. Ya Khalifah Umar. Ini nih, nyampe beritanya itu sampai pada masa kami begini. Orang Yahudi. Benar tuh Al-Quran. Karena kita bisa saksikan semua ayat Al-Quran yang bicara tentang keburukan Yahudi, nampak jelas di depan mata kita. Makanya saya waktu kejadian kemarin itu betul-betul bukan bersyukur, tetapi merasa takjub dengan Al-Quran. Luar biasa nih Al-Quran. Awalnya kita bertanya, jadi agak panjang sedikit ya. Nah, kalau panjang sedikit ya saya yang jauh nih sebenarnya. Kalau Pak Long dalam hati, saya sih kata Pak Long jalan kaki, 3 menit nyampe rumah. Apalagi Bang Andi. Nah, Pak Iwan, saya agak merasa heran gitu ya. Kenapa banyak benar cerita tentang Yahudi. Dulunya begitu. Saya kan qadarullah sudah banyak membaca tentang buku kitab-kitab tentang Bani Israel itu tahun 90-an tuh saya sudah suka, sudah memperlihatkan minat untuk membaca tentang sejarah-sejarah Yahudi. Saya sudah kumpulkan buku-buku tentang Yahudi itu. Ada juga pertanyaan, ngapa banyak benar cerita tentang Yahudi itu? Ada apa ini sebenarnya? Ternyata begitu nampak di hadapan kita, barulah kita terperangah.
betapa Allah telah menyiapkan itu semua, menyusun mata rantainya, sampai di era kita, ketemulah kita apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maupun dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Para malah demikian, ada 3 hal tadi, yang terkait dengan Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang perjalanan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan menambah keimanan kita. Yang salah itu dari saya sendiri, dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.